Hai semuanya, selamat datang kembali di Sinar Manja. Kali ini, kita akan membahas tentang langkah-langkah untuk membangun dan menunjukkan wibawa. Wibawa memiliki peran penting dalam interaksi sosial kita karena memberikan kesan positif dan membuat orang lain lebih cenderung menghormati serta mempercayai kita. Nah, pertama-tama, penting untuk memiliki rasa percaya diri yang kuat. Percayalah pada diri sendiri dan kemampuanmu. Ini menciptakan aura positif yang dapat terpancar dari dirimu dan memengaruhi cara orang lain melihatmu. Ingatlah, percaya diri bukan berarti sombong, tetapi lebih kepada keyakinan pada potensi yang dimiliki. Dalam perjalanan menuju kesuksesan dan pengakuan, langkah pertama yang sangat penting adalah membangun rasa percaya diri yang kuat. Percaya pada diri sendiri dan mengakui potensi yang dimiliki merupakan kunci untuk menciptakan sebuah aura positif yang dapat memengaruhi cara orang lain melihat kita. Percaya diri bukanlah tentang kesombongan, melainkan lebih kepada keyakinan yang tulus terhadap kemampuan dan nilai-nilai yang kita bawa. Ini adalah fondasi yang kokoh yang memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dengan sikap positif dan optimis. Ketika kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi, hal itu tercermin dalam sikap, ekspresi wajah, dan cara kita berbicara. Orang-orang di sekitar kita dapat merasakan energi positif yang dipancarkan, menciptakan kenyamanan dan rasa kepercayaan dalam interaksi sosial. Ingatlah, percaya diri bukanlah tentang menjadi pusat perhatian atau mencoba untuk menonjolkan diri di atas orang lain. Sebaliknya, ini lebih tentang menghargai diri sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan, serta bersedia tumbuh dan berkembang. Ketika kita mempercayai diri sendiri, kita menjadi lebih terbuka terhadap peluang baru, lebih berani mengambil risiko, dan lebih gigih dalam mencapai tujuan. Rasa percaya diri yang sejati membantu kita menjalin hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain, menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan karir dan pengembangan pribadi. Jadi mari kita memulai perjalanan ini dengan mengakui dan memeluk potensi yang kita miliki. Percayalah pada diri sendiri dengan rendah hati dan biarkan keyakinan tersebut menjadi katalisator untuk pertumbuhan dan keberhasilan di masa depan. Penampilan juga memainkan peran penting dalam membangun wibawa. Pilihlah pakaian yang sesuai dengan situasi dan kondisimu. Penampilan yang rapi dan bersih mencerminkan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu, ini dapat memberikan kesan bahwa kita peduli dengan citra diri dan nilai-nilai estetika. Peran penampilan dalam membangun wibawa tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab bagaimana kita mempresentasikan diri secara visual memberikan dampak signifikan terhadap bagaimana orang lain mempersepsikan kita. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pilihan pakaian yang sesuai dengan situasi dan kondisi memiliki implikasi yang mendalam terhadap citra diri dan hubungan sosial. Kesesuaian pakaian dengan situasi menunjukkan tingkat kesadaran sosial yang tinggi. Memilih pakaian yang tepat mencerminkan penghargaan terhadap norma-norma sosial yang ada. Dan ini menciptakan kesan bahwa kita memahami aturan dan etika yang berlaku dalam lingkungan tertentu. Penampilan yang rapi dan bersih bukan hanya tentang penataan fisik, tetapi juga mencerminkan kebersihan dan keteraturan. Merawat penampilan mencerminkan penghargaan terhadap diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Ini menciptakan lingkungan yang lebih positif dan nyaman untuk interaksi sosial. Lebih dari sekadar tampilan fisik, penampilan yang dijaga dengan baik juga mengirimkan pesan bahwa kita peduli dengan citra diri dan nilai-nilai estetika. Ini menciptakan kesan bahwa kita memiliki standar kualitas dan memahami pentingnya memberikan perhatian terhadap detail dalam segala hal yang kita lakukan. Selain itu, kesan visual dari penampilan juga dapat menciptakan daya tarik dan rasa percaya diri dalam diri kita sendiri. Saat kita merasa baik dengan penampilan kita, hal itu dapat memberikan dorongan positif pada kepercayaan diri dan kenyamanan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan kesan visual, penampilan memiliki peran yang tak terbantahkan dalam membentuk wibawa. Oleh karena itu, mari pilih pakaian dengan bijak, sesuaikan dengan situasi, dan perhatikan penampilan secara keseluruhan.
untuk menciptakan kesan positif yang meningkatkan wibawa kita dalam berbagai konteks kehidupan. Ketika menghadapi situasi sulit, menjaga ketenangan adalah kunci. Hindari panik dan emosi berlebihan. Hadapilah segala situasi dengan tenang dan dewasa dalam bertindak. Kemampuan untuk tetap tenang dalam tekanan menunjukkan kestabilan emosional dan kontrol diri yang merupakan indikator wibawa yang kuat. Dalam menghadapi cobaan dan situasi sulit, menjaga ketenangan menjadi kunci utama yang tak tergantikan. Dalam momen-momen ini, menghindari reaksi panik dan emosi yang berlebihan membantu kita untuk berpikir dengan jernih dan bertindak secara efektif. Keadaan sulit seringkali menjadi ujian sejauh mana kita dapat menjaga ketenangan batin. Ketika kita mampu mengatasi tekanan tanpa terbawa emosi negatif, kita menunjukkan kestabilan emosional yang tinggi, suatu ciri yang sangat dihargai dalam membangun wibawa. Janganlah terlarut dalam gelombang kecemasan yang mungkin muncul di tengah-tengah kesulitan. Sebaliknya, hadapilah situasi dengan kepala dingin dan sikap dewasa. Kemampuan untuk tetap tenang dalam tekanan bukanlah hanya indikator kekuatan batin, tetapi juga menandakan kontrol diri yang matang. Dalam ketenangan, terdapat kekuatan. Itu adalah momen di mana kita dapat merenung, merencanakan, dan bertindak tanpa terganggu oleh gelombang emosi yang dapat membutakan pemikiran. Orang-orang di sekitar kita akan lebih cenderung memandang kita sebagai figur yang dapat diandalkan dan bijaksana ketika kita mampu menjaga ketenangan di saat-saat sulit. Selain itu, ketenangan juga menciptakan ruang untuk komunikasi yang lebih efektif. Dalam situasi sulit, kemampuan untuk berbicara dengan tenang dan penuh pertimbangan dapat memberikan pengaruh yang positif. Orang-orang cenderung lebih mendengarkan dan memahami kita saat kita menyampaikan pendapat atau mengambil keputusan dengan kepala dingin. Jadi saat badai datang, biarkan ketenangan menjadi pelindung kita. Dalam setiap langkah yang diambil dengan hati yang tenang, kita membangun fondasi wibawa yang kokoh. Seiring waktu, kemampuan ini bukan hanya akan membantu kita melewati tantangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan pengaruh positif kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbicara, pilihlah kata-kata dengan hati-hati. Sampaikan ide dan pendapatmu dengan jelas dan sopan. Gunakan bahasa yang baik, hindari kata-kata kasar, dan berbicaralah dengan penuh perhatian terhadap lawan bicaramu. Cara kita berkomunikasi dapat menciptakan dampak besar pada kesan dan persepsi orang lain terhadap kita. Dalam setiap percakapan, keberhasilan komunikasi tidak hanya terletak pada apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana kata-kata itu disampaikan. Oleh karena itu, penting untuk memilih kata-kata dengan hati-hati agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara. Berbicara dengan jelas dan sopan adalah kunci dalam membangun komunikasi yang efektif. Menyampaikan ide dan pendapat dengan jelas memastikan bahwa pesan kita dapat dipahami tanpa kebingungan. Kesalahpahaman dapat dihindari dengan menghindari ungkapan yang ambigu atau meragukan. Selain itu, penggunaan bahasa yang baik dan sopan mencerminkan tingkat kehormatan dan penghargaan terhadap lawan bicara. Kata-kata kasar atau tidak pantas dapat merusak hubungan dan menciptakan ketidaknyamanan dalam komunikasi. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang santun menciptakan atmosfer yang positif dan mengundang respek. Ketika berbicara, penting untuk memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara. Dengarkan dengan seksama, tunjukkan bahwa Anda menghargai pendapatnya, dan berikan umpan balik yang konstruktif. Komunikasi yang efektif melibatkan interaksi saling mendengarkan, bukan hanya berbicara. Cara kita berkomunikasi secara keseluruhan menciptakan dampak besar pada kesan dan persepsi orang lain terhadap kita. Komunikasi yang baik tidak hanya mencakup kata-kata, tetapi juga melibatkan ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Oleh karena itu, selain memilih kata-kata dengan bijak, kita juga perlu memperhatikan cara menyampaikan pesan agar menciptakan hubungan yang positif dan efektif. Selain itu, menjadi pendengar yang baik juga merupakan aspek penting dalam membangun wibawa. Dengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara. Ini bukan hanya menunjukkan penghargaan terhadap mereka, tetapi juga menciptakan hubungan yang positif. Tunjukkan empati dan perhatian saat mendengarkan, karena hal ini dapat memperkuat koneksi emosional dengan orang lain. Ketika membicarakan tentang membangun wibawa, seringkali kita lupa bahwa menjadi pendengar yang baik adalah kunci tak ternilai.
mendengarkan dengan penuh perhatian bukanlah sekadar tugas pasif, melainkan merupakan aspek penting yang tidak hanya menciptakan hubungan yang positif, tetapi juga meningkatkan wibawa secara signifikan. Dalam setiap interaksi, berikan waktu dan perhatian sepenuhnya saat seseorang berbicara. Ini bukan hanya menunjukkan penghargaan terhadap orang lain, tetapi juga menciptakan atmosfer saling pengertian dan keterbukaan. Kemampuan untuk benar-benar mendengarkan adalah fondasi dalam membangun koneksi yang mendalam dan menguatkan rasa kepercayaan. Tunjukkan empati dan perhatian saat mendengarkan, karena hal ini dapat menciptakan koneksi emosional yang kuat dengan orang lain. Menunjukkan bahwa kita peduli dengan perasaan dan pandangan mereka tidak hanya meningkatkan kualitas interaksi, tetapi juga membentuk reputasi sebagai individu yang peduli dan dapat diandalkan. Dalam dunia yang serba cepat dan terkadang penuh dengan distraksi, menjadi pendengar yang baik memerlukan kesadaran dan kehadiran mental penuh. Hindari godaan untuk berbicara terlalu banyak atau memikirkan respons selama lawan bicara berbicara. Alihkan perhatian sepenuhnya pada apa yang mereka katakan dan tanggapi dengan bijaksana setelah mereka selesai. Mendengarkan bukan hanya tentang menangkap kata-kata, tetapi juga membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara. Ini membantu kita memahami tidak hanya apa yang dikatakan, tetapi juga perasaan dan niat di balik kata-kata tersebut. Mampu membaca sinyal nonverbal dengan cermat meningkatkan kemampuan kita untuk merespons dengan lebih baik. Dengan demikian, menjadi pendengar yang baik adalah investasi berharga dalam membangun wibawa. Kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan empati, dan menciptakan koneksi emosional membentuk fondasi yang kuat untuk mencapai hubungan yang saling menguntungkan dan positif. Bertanggung jawab atas tindakan kita juga merupakan langkah penting. Akui dan perbaiki kesalahan kita dengan integritas. Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab menciptakan kepercayaan dan penghargaan dari orang lain. Mengintegrasikan tanggung jawab atas tindakan kita sebagai bagian tak terpisahkan dari karakter pribadi adalah suatu langkah yang esensial dalam membangun wibawa. Bertanggung jawab tidak hanya mengacu pada keberanian untuk mengakui kesalahan, tetapi juga pada kesiapan untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki dampak dari kesalahan tersebut. Mengakui dan memperbaiki kesalahan dengan integritas menunjukkan kedewasaan emosional dan moral. Ini bukan sekadar tindakan mekanis mengakui kesalahan, tetapi lebih kepada pengakuan yang tulus dan komitmen untuk belajar dari pengalaman tersebut. Dalam menghadapi ketidaksempurnaan, kemampuan untuk memegang tanggung jawab menciptakan fondasi kuat dalam membangun kepercayaan dan penghargaan dari orang lain. Tanggung jawab juga menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan menghargai, di mana setiap individu dapat tumbuh dan berkembang. Saat kita bersedia mengakui dan mengatasi kesalahan, kita menciptakan budaya kerja atau lingkungan sosial yang memotivasi orang untuk memberikan yang terbaik dari diri mereka tanpa takut akan hukuman atau kritik yang berlebihan. Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab juga memberikan kontribusi positif terhadap reputasi seseorang. Orang yang konsisten dalam bertanggung jawab terlihat sebagai individu yang dapat diandalkan dan jujur. Ini menciptakan kesan bahwa kita memahami konsekuensi dari tindakan kita dan bersedia untuk memperbaiki setiap kesalahan yang mungkin terjadi. Bertanggung jawab bukanlah hanya tanggung jawab terhadap diri sendiri, tetapi juga tanggung jawab terhadap orang lain dan masyarakat di sekitar kita. Dalam konteks interpersonal dan profesional, tanggung jawab membangun jaringan hubungan yang sehat dan bermakna. Oleh karena itu, mari terus mengembangkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan kita sebagai suatu kebiasaan positif. Dalam setiap langkah yang diambil untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan, kita memperkuat fondasi integritas dan kepercayaan, membawa kita lebih dekat kepada pencapaian tujuan, dan membangun wibawa yang kokoh. Terakhir, jangan lupa untuk tetap bersikap ramah dan sopan kepada semua, tanpa memandang status sosial. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Kesopanan dan keramahan membantu membangun relasi yang positif dan memberikan kesan positif dalam interaksi sehari-hari. Pentingnya tetap bersikap ramah dan sopan dalam setiap interaksi sosial menjadi pondasi utama dalam membangun hubungan yang positif dan lingkungan yang inklusif.
Sikap ini tidak hanya menciptakan keseimbangan interpersonal yang sehat, tetapi juga mendukung terwujudnya masyarakat yang ramah tanpa memandang status sosial. Berbicara tentang kebersamaan, sikap ramah dan sopan menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi setiap individu tanpa memandang latar belakang atau kedudukan mereka dalam masyarakat. Memperlakukan setiap orang dengan keramahan adalah langkah konkret menuju inklusivitas yang pada gilirannya memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan jaringan sosial yang kuat dan positif. Kesopanan dan keramahan bukan sekadar etika sosial, melainkan merupakan fondasi untuk membangun relasi yang positif. Saat kita menghormati orang lain dengan sikap ramah dan sopan, kita menciptakan suasana yang menyenangkan dan nyaman, memungkinkan setiap individu merasa dihargai dan diterima dalam keberagaman mereka. Lebih dari itu, sikap positif ini tidak hanya menciptakan hubungan yang harmonis, tetapi juga memberikan dampak positif dalam interaksi sehari-hari. Lingkungan yang diwarnai oleh kesopanan dan keramahan cenderung mengurangi ketegangan, meningkatkan produktivitas, dan membangun kolaborasi yang efektif. Ketika kita mampu menyambut semua orang dengan ramah tanpa memandang status sosial, kita secara aktif mendukung terwujudnya masyarakat yang adil dan inklusif. Ini adalah upaya bersama untuk menciptakan dunia di mana setiap individu merasa diakui, dihormati, dan memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, mari jadikan sikap ramah dan sopan sebagai prinsip panduan dalam interaksi sehari-hari. Dalam setiap kata dan tindakan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan penuh dengan kebaikan. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun relasi positif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan masyarakat yang ramah dan saling menghargai. Jadi, mari kita terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat membawa wibawa yang positif dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua di Sinar Manja. Mari kita angkat diri kita ke tingkat yang lebih tinggi dengan semangat belajar dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Proses pembelajaran bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan tanpa batas menuju keunggulan pribadi dan profesional. Setiap pengetahuan baru yang kita peroleh, setiap keterampilan baru yang kita asah adalah langkah maju dalam mencapai keberhasilan dan membangun wibawa yang positif. Dalam menjalani kehidupan, kita seperti pelajar abadi yang selalu mencari pengetahuan dan pengalaman baru untuk melengkapi diri kita. Bukan hanya soal mengumpulkan informasi, tetapi juga tentang menerapkan pembelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengembangkan diri, kita membuka pintu menuju peluang baru, menghadapi tantangan dengan keberanian, dan meraih keberhasilan dengan keyakinan. Semoga setiap tips yang telah dibagikan menjadi pendorong semangat dan panduan bagi kalian semua di Sinar Manja. Dengan tekad untuk terus belajar dan mengembangkan diri, kita dapat membawa wibawa yang positif dalam setiap aspek kehidupan kita. Ingatlah, kehidupan adalah perjalanan yang terus bergerak, dan kita adalah navigator dari kapal pribadi kita sendiri. Dengan membawa semangat belajar, kita dapat menjelajahi lautan kehidupan dengan arah yang jelas dan penuh makna. Selamat belajar, selamat mengembangkan diri, dan semoga setiap langkah membawa kita menuju keberhasilan dan kebahagiaan yang sejati.